Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junbi was sahibi bil jambi wa bis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita semuanya meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengalirkan rahmat dan inayahnya ke dalam sungai kehidupan ini, sehingga kita mampu melalui kehidupan kemarin, menjalani kehidupan sekarang, dan mudah-mudahan menapaki hari esok dengan lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam serta salam terlimpahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia di sisi Allah dan penolong yang memiliki syafaat di hari kiamat kelak. Semoga kita semuanya selaku umat dan pengagumnya menjadi manusia yang prioritaskan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela liburan anak-anak di sekolah formal, mari kita menengok sesama dan sekaligus lihat perkembangan peristiwa yang baru saja terjadi, yaitu kejahatan karena pengaruh media sosial. Baik juga dari anak-anak kita ataupun mungkin ada yang pada kriminal, malah justru juga terjadi pembunuhan antara suami istri karena media sosial. Anak-anak di sekitar kita ketika keluar dari sekolahan, mereka tidak fokus dengan pelajarannya. Anak-anak ketika jalan tidak fokus apa yang dilangkahkannya, karena dia fokus dengan HP kesayangannya. Seseorang tidak peduli dengan lingkungannya ataupun dengan sekitarnya, ibu-ibu, emak-emak, dengan sibuk statusnya, bisnis online-nya, dan juga sekarang marak luar biasa berkaitan dengan game, slot, judi online, dan merajalela baik di lingkungan DPR, lingkungan para pejabat, masyarakat, sampai kepada para pelajar. Hal ini jangan-jangan kita tidak pernah semua itu karena kita terlalu asik dengan televisi, handphone, notebook, tablet, ataupun teknologi lain
dengan berbagai media, berbagai merek ataupun handphone yang kita miliki, yang dianggap itu merupakan orang modern yang melek terhadap media. Lalu apakah arti melek media kalau itu membuat kita terkungkung dan terkurung yang bukan pada realita? Apakah arti melek berita tersebut merupakan malah justru dia buta terhadap realita yang ada di sekitarnya, hanya dia melek terhadap dunia mayanya? Hadirin rahimakumullah, sungguh berbagai kemajuan teknologi ini telah banyak kita gunakan, dan ia telah menggeser posisi tetangga-tetangga kita. Benar, teknologi itu menjadi lebih dekat kita bandingkan dengan keluarga dan juga tetangga kita. Inilah virus individualitas yang harus dihindari, seperti halnya disinggung dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari junubi wal jari junubi wa sahibi bil jambi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Bila dilihat sepintas lalu, ayat ini menyandingkan antara pelarangan menyekutukan Allah dengan perintah berbuat baik kepada orang tua, karib, kerabat, teman, dan lainnya. Ini dapat diterjemahkan bahwa menjalin hubungan dan menciptakan jejaring sosial tidak kalah pentingnya dengan mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika berhubungan dengannya hablum minallah, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita agar tidak menyekutukannya. Sedangkan hubungan kita kepada sesama ini tentunya sangat baik, dan terus hablum minan nas, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berbuat baik kepada mereka semua. Ketika kita mengabaikan perintah yang termaktub dalam ayat di atas, maka kebangkrutan sosial, keasingan diri akan terjadi. Itu semua akibat ulah manusia yang enggan menjalin silaturahmi dengan sesamanya. Sehingga terlahirlah individualisme yang banyak menggantungkan hidup pada berbagai benda teknologi yang tak berjiwa dan tak bernyawa. Ketergantungan ini haruslah segera kita sadari, karena bila penggunaan ini tidak dilandaskan atas kesadaran, akan mengarah kepada kehancuran akhlak, kesehatan fisik dan psikis, saraf, dan juga keimanan, bahkan akan mengakibatkan kehancuran nilai-nilai sosial, sehingga menambah rusaknya sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang sekarang merasuk kepada lingkungan kita dan anak-anak kita dan juga para DPR yang ada di sana. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Berbagai patologi sosial, pencurian, perampokan, perjudian, game, slot, dan juga hal-hal lain seperti halnya bunuh diri yang tadi disampaikan, gelandangan, dan berbagai pelanggaran norma sosial yang muncul akhir-akhir ini disebabkan karena tiadanya interaksi sosial dan melemahnya kontrol di dalamnya. Kontrol keluarga, sekolah, dan juga masyarakat.
Ini semua dikarenakan pola pikir kerancingan terhadap teknologi yang kebablasan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati kita bersama dan menjaganya agar tetap sadar dan ingat akan berbagai bahaya yang mengancam manusia Muslim Indonesia, anak-anak kita, para pelajar kita, dan keluarga kita dengan permainan game yang menghabiskan waktu, permainan slot yang akhirnya kepada perjudian, yang itu dilarang dalam agama dan tidak ada istilah berjudi menguntungkan. Perjudian baik itu secara online ataupun tidak online akan menghancurkan bagi pikirannya, keluarga, dan juga bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan kita semuanya, menjaganya, dan tetap sadar akan bahaya-bahaya yang akan mengancam dan sedang terjadi di lingkungan kita. Karena itulah sesungguhnya yang akan menjauhkan kita dari saudara Muslim dan menggantikannya dengan berbagai teknologi yang kering akan jiwa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semuanya, melindungi keluarga kita semuanya, dan menjadikan keluarga kita yang sadar memanfaatkan teknologi dengan penuh hikmah, belajar, dan untuk peningkatan kompetensi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.